Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahayu. Saya dari mahasiswa kelas IT 201 dari Universitas Siberasia. Dalam video ini saya akan mempresentasikan UAS struktur data dan algoritma. Ini saya akan membahas tentang hash. Oke. Hashing. Kita dapat membangun struktur data yang dapat dicari dalam waktu 0, 1. Konsep ini disebut sebagai hashing. Oke, kita akan membahas hash table. Hash table adalah kumpulan item yang disimpan sedemikian rupa agar mudah ditemukan nanti. Setiap posisi hash table slot dapat menampung item dan dinamai dengan nilai integer mulai dari 0. Misalnya, kita akan memiliki slot bernama 0, slot bernama 1, slot bernama 2, dan seterusnya. Awalnya, table hash tidak berisi item sehingga setiap slotnya kosong. Untuk mengimplementasikan table hash dengan menggunakan daftar dengan setiap elemen diinisialisasi ke nilai khusus non. Berikut adalah table hash kosong dengan ukuran M sama dengan 11 value non. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini totalnya ada 11, 0 sampai 10 jadi jumlah 11 dan isi value-nya adalah non semua. Pemetaan antara item dan slot tempat item tersebut berada dalam table hash yang disebut hash function. Hash function adalah mengambil item apapun dalam koleksi dan mengembalikan integer dalam kisaran nama slot antara 0 dan n-1. Bagaimana kita menggunakan fungsi hash? Nah, fungsi hash table adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dengan menggunakan teknik hash. Cara penggunaan fungsi hash table tidak terbatas pada bahasa pemrograman tertentu, karena konsepnya dapat diimplementasikan di berbagai konteks. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menggunakan fungsi hash table. 1. Tentukan ukuran hash table. Tentukan berapa banyak elemen yang dapat disimpan dalam hash table. Ukuran ini dapat berupa bilangan prima untuk mengurangi kemungkinan tabrakan dan distribusi yang lebih baik. Kedua, pilih fungsi hash. Pilih atau buat fungsi hash yang mengambil data sebagai input dan mengembalikan nilai hash sebagai output. Fungsi hash harus konsisten, sehingga data yang sama akan selalu menghasilkan nilai hash yang sama. Inisialisasi hash table. Buat hash table dengan ukuran yang telah ditentukan dan alokasi memori untuk menyimpan data. Yang keempat, simpan data dalam hash table. Untuk setiap data yang ingin disimpan dalam hash table, jalankan fungsi hash untuk mendapatkan indeks lokasi penyimpanan dalam hash table. Simpan data tersebut di lokasi yang sesuai. 5. Mengakses data dari hash table. Untuk mengakses data berdasarkan kunci, jalankan kembali fungsi hash pada kunci untuk mendapatkan indeks lokasi penyimpanan. Akses data dari lokasi tersebut. Akses data dari lokasi tersebut. 6. Penanganan tabrakan. Jika terjadi tabrakan atau dua data memiliki nilai hash yang sama dan ingin disimpan di lokasi yang sama, Anda harus menggunakan teknik penanganan tabrakan seperti linear probing, quadratic probing, atau separate chaining. Oke, yang terakhir, perhatikan penghapusan data. Jika data dihapus dari hash table, Anda perlu mempertimbangkan metode yang tepat untuk menghapusnya dan memastikan hash table tetap berfungsi dengan benar. Oke, kesimpulannya, penggunaan hash table biasanya terjadi di dalam bahasa pemrograman karena bahasa pemrograman menyediakan struktur data dan alat yang diperlukan untuk mengimplementasikan hash table secara efisien. Penggunaan hash table juga tergantung pada lingkungan dan kebutuhan spesifik aplikasi Anda. Jika Anda ingin menggunakan hash table dalam proyek atau sistem yang lebih besar, sebaiknya mempertimbangkan bahasa pemrograman yang mendukung dengan baik. Terima kasih. Itulah penjelasan tentang hash, lalu hash table dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk soalan nomor 2. Ini terdapat nilai pada barisan array berikut: 33, 18, 27, 47, 90, dan seterusnya.
Selesaikan soal di atas dengan menggunakan metode bubble sort. Caranya adalah dengan mengurutkan isi value mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka hasilnya 2, 3, 5, 18, 27, 32, 33, 47, 58, 62, 67, 77, 90. Nah, metode bubble sort adalah cara singkatnya itu ketika kita diberikan urutan array seperti ini, kita tinggal urutkan dari value yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti itu. Untuk yang kedua, urutkan sekumpulan elemen di bawah ini dengan cell sort dengan diberikan sequence number 5, 3, 1. Di sini ada angka urutan angka 26, 49, 18, 5, 65, 78, 17, 25, 57, 63. Nah, untuk langkah-langkahnya, cell sort untuk array 26, 49. Nah, ini adalah urutan angka yang diberikan dengan sequence number 5, 3, 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan bagian array dengan selisih 5. Nah, jadi seperti ini urutannya 26, 57. Lalu array menjadi seperti ini urutannya 17, 25, 18, 5, 65 sampai 78. Langkah kedua, urutkan bagian array dengan selisih 3. Nah, 17, 5, 57, 78. Nah, sehingga array menjadi 17, 57 dan seterusnya. Langkah ketiga, urutkan bagian array dengan selisih 1 menggunakan insertion sort. Nah, maka menjadi seperti ini. 5, 17, 49, 47, 63, 18, 25, 26, 65, 78. Maka hasil akhir dari share sort adalah sebagai berikut, yaitu 5, 17, 49, 57, 63, 18, 25, 26, 65, 78. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.